jasadnya. Kalau ruh beliau itu ada di alam barzah. Memang Jadi, kenapa? Saya tanya sama abang. Memang kenapa kalau jasadnya Nabi Muhammad di kuburan, jadi nggak kalian layak dia menjadi nabi? yo kan kalian sembah orang mati. Ah, inilah fitnah. Inilah kenapa saya bilang buka kamera lah Kristen, karena kalian pasti menghujat. Mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan tidak diimani oleh orang lain itu adalah penghujatan dalam undang-undang, Bang. Coba Bang tunjukkan kepada kami bahwa kami Ajaran diperintahkan menyembah Nabi Muhammad. Mbak. Bang, kalau abang menyembah manusia itu urusan abang. Tapi jangan kau fitnah kami menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya Rasul, hanya manusia yang diberikan risalah kenabian. Sejak kapan kami menyembah? Kami jangankan menyembah manusia, menyembah roh melayang-layang aja kami tidak mau. Sejak kapan kami menyembah Nabi Muhammad? Di mana tertulis kami diperintahkan menyembah Nabi Muhammad? Kan itu perintahnya yang kalian lakukan. Mana perintah Nabi Muhammad disuruh sembah? Inilah kebencian dalam hati kalian itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini orang yang ada di Jerman nih. Halo. Ini para pembantai orang Yahudi misalnya. Halo, Pak Jerman. Halo. Aku dengar Jerman. Ya, halo. Silakan agamanya apa? Protestan. Ah, kan betul ku bilang betul. Memang betul. Protestan ini kantongnya di Jerman, kawan-kawan. Kata si Paul Jong. Di Jerman ini katanya, kalian menghujat Muhammad boleh katanya, tapi menghujat LGBT jangan katanya, habis kalian katanya. Nauzubillah min dzalik. Menurut Paul Jong, ini ada videonya kita putarkan ya. Nih.
kaget. Nah, pertanyaannya adalah kalian mampu nggak menjawab ini? Kalau nggak mampu nanya aja sama saya, tanya Islam biar saya jelaskan Islam. Ini room Islam memang, menjelaskan Islam memang, tapi mempertanyakan Kristen. Gitu karena namanya room dialektika lintas iman. Kalau seandainya room majelis taklim, maka kita nggak bahas Kristen. Galatia pasal 3 ayat 13 abangku. Dibaca. Memanglah Kristen ini paling anti kali baca Bible. Kita aja disuruhnya baca kitabnya. Nanti giliran kita baca, kita tanya ngapain kau baca-baca Bible katanya. Giliran kita tunjukkan ayatnya, dia nggak mau baca kitabnya. Kita yang disuruh baca, pas kita yang ngerti dia pula nggak terima. Dia memang memang kami yang bisa baca kitab kalian kayaknya. Nggak bisa kalian kayaknya baca kitab kalian. Aku nggak usah baca lah, aku hafal, lupa aku kalau aku hafal kan. Tutup mata aku nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis (2) tanda kutip, terkutuklah yang mati digantung pada kayu salib. Nah itu gimana itu? Kameranya diputar. Apa? Kameranya itu baca diputar kameranya Memang biar orang dia yang tahu mau lihat. paham dia pula. Inilah kawan-kawan Kristen ini. Memang betul lah kami ini memang jadi bunda gembala kalian yang baca gitu. Boleh bertanya Kalian sedikit? memang jangan kasih sedikit, bertanya. banyak pun boleh bertanya di sini. Nih tunggu baca ini dulu. Baik. Ini belum selesai perkara kita, belum selesai. Nanti baru kita selesaikan. Nah, ini baca bebek. Baca bebek. Baca kok kuat. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kurang jelas itu. Karena kita, sebab apa tidak jelas? Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuh kan. Gimana itu bang? Kaget aku bang. Aku kaget aku bang. Gimana tuh menurut abang tuh? Aku nanya. Betul Yesus ini terkutuk menurut abang? Tadi ada Kristen naik ke sini bang. Nih kutunjukkannya. Nih Kristen yang menjelaskan ke sini nih. Terkejut adek bang. Kata Kristen ini, iya Tuanku dikutuk iblis. Terkejut adek. Nah kalau abang gimana? Abang sepakat nggak mau Oten nih? Oten ini orang Kristen artinya ya nih. Ya. Nih adik tunjukkan sama abangnya. Kurang baik apa kami umat Islam nih. Nih abang ini ya, di menit ke 1,28 dibilangnya Tuhannya dikutuk sibilis. Memang poronya orang ini. Tan. Nah ini nih tengok ya. Tinggal kalian dan tempelin juga. Modal mengerti bahasa KBBI aja udah nyalah-nyalahkan orang lain yang berdebat. Kurang asam. Bentar ya, mana nih abang ini? Mana dia? Bentar dulu, di menit 1:28. Ini. Mana abang ini? Bentar ya Pak ya. Abang ini bilang tadi, ini abang ini Kristen dia, namanya Jailalal. Siapa namanya? Ini orangnya nih, ini orangnya. Nah ya, ini nih. Naik dia nih. Muat Den. Ini orangnya nih bang. Ada yang mau sampaikan nggak? Saya mau close dulu. Ini ada Bang Usman Jelani. Kalau masalah pribadi kita tidak bisa bicarakan di room ya. Lama kali lah inilah Tentang prolognya. pribadi saya itu kita Cepatkan dulu. Bicara tentang diri saya, bagaimana saya ya. Izin ya. Oke. Kita fokus kepada ya, thank you ya. Insya Allah teman-teman ya doakan ya. Bentar ya bang ya. Ya, terima kasih Bang Usman. Oke Bang Bekasi. Halo Pak Sujiwa. Halo Pak Sujaya. Nah Pak Sujaya ini nih. Siang. Ya siang Pak. Agamanya apa Pak? Kristen. Oke silakan Pak dibuka kamera Pak. Jadi kita diskusi Pak. Begini aja. Sama tanya saya. Kalau bisa buka kamera sih Pak, karena kebanyakan orang Kristen ini dikasih kesempatan untuk bertanya biasanya menghujat agama kita Pak. Lebih baik Bapak bertanya itu sebelum buka kamera. Ya silakan Pak. Ya udah kita lihat aja ya. Nanti kalau dia menghujat kita turunkan aja. Ini kita cepetin ya Pak. Kita cepetin dulu. Ini apa? Apa Pak pertanyaannya? Lama kali ya. Yesus poten terkutuk ini apa? Oh, Bapak tanya temanya. Di samping Bapak itu ada Bible nggak? Yesus Tuhan terkutuk itu sebenarnya bukan oten. Yesus Tuhan terkutuk tanda tanya. Maka kami bertanya kepada kalian umat Kristen, benar nggak Tuhan benar terkutuk? Dan itu ada di dalam Galatia pasal 3 nomor 13. Silakan Bapak buka. Ya saya mau apa?
Di mana 3 ayat berapa? Di kitab Galatia pasal ketiga nomor 13 Pak. Dia jelasin Pak. Cukup Nurifah jelaskan. Oke, saya bacakan dulu ayatnya ya. Ya. Pertama saya nggak boleh menjelaskan Pak, saya justru bertanya ingin dapat penjelasan. Kalau untuk membacakan saya boleh, karena nggak ada orang yang membaca kitab orang lainnya, apalagi ini bahasa Indonesia. Dalam kitab Galatia pasal 3 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis di 2 tanda kutip, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah pertanyaannya di sini ini Yesus yang terkutuk. Ya. Iya. Kan? Hah. Ya udah berarti Tuhan Bapak terkutuk. Hah. Iya. Hah. Oh ya. Coba Unirif jelaskan karena Unirif yang ambil temanya, jadi Ya kalau di dalam Islam itu Pak, yang terkutuk itu setan Pak, bukan Tuhan Pak. Jadi kaget saya kalau Tuhan Bapak terkutuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Enggak maaf Pak, maksudnya gini Pak. Menurut nalar Bapak, Tuhan itu terkutuk. Nah, jadi penjelasan di situ ya Unirif ya, penjelasan di situ kan terkutuk karena kita di sini Iya, manusia. apapun alasannya kan dia Nah, karena terkutuk. Tuhan, Bentar Bang, ya, karena apapun Tuhan alasannya, saya nggak tanya alasannya Bang. Saya tanya, apakah Abang percaya dia pernah terkutuk? iya sesuai dengan sesuai dengan firman Tuhan. Ini dia yang bikin kita kaget ini ya. Karena Iya, gini sesuai- Bang, di dalam sesuai dengan agama firman Islam, Tuhan bahwa iya betul. Tuhan Yesus Nggak, terkutuk, ya, bentar, terkutuk sedikit. karena kita. Iya, gara-gara kalian lah dia terkutuk. Nah, karena apa? Kenapa kita Nah, terkutuk? gara-gara kalian. Karena dosa kita. Oh, jadi Karena maksudnya, dosa kita. bentar. Jadi maksudnya Abang yang berbuat dosa, tapi dia yang terkutuk. Abang enggak. Iya, karena dia menggantikan manusia karena manusia Berarti lebih sudah mulia, dalam Abang. dosa karena iblis. Berarti Abang lebih Sehingga mulia daripada Tuhan. Tuhan menggantikan kita manusia karena manusia adalah manusia yang sempurna, yang segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Sehingga Abang, iya Bang, saya nggak tanya itu Bang. Bang, saya nggak tanya untuk itu. menggantikan manusia yang berdosa. Gitu ini. Itu dong, itu Bang, saya penjelasannya. itu tidak bertanya alasan Tuhan Abang terkutuk. Yang saya tanya itu, berarti Abang menyembah Tuhan terkutuk dan itu Abang imani sebagai keyakinan yang benar. Iya, kita kan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan Ya Yesus udahlah. terkutuk, Tuhan Yesus terkutuk karena kita. Nih, mau dengar lagi nggak? Dia dikutuk iblis. Iya. Baca firman Tuhan. Nanti ada kata-kata dia. Oke. Nah, jadi itu pemahaman, dan bahkan ini bukan pemahaman satu-satunya umat Kristen. Ada yang memang betul-betul mengakui, iya Tuhan saya terkutuk. Nah, kalau Abang ketika saya bikin bukti kalau kalian tetap kaget dan tidak terima dengan pernyataan Yesus Tuhan terkutuk, kalian bertanya ke saya, kok Uni bilang Yesus terkutuk? Ternyata ada ajarannya, ada dalilnya gitu loh. Nah, Abang, menurut Abang gimana? Kalau di situ tertulis terkutuklah orang yang di kayu salib. Itu di situ ada tertulis Yesus terkutuk atau terkutuklah orang yang di kayu salib. Ada, kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Kan itu membicarakan tentang Kristus. Kan- Kalau itu kan logikanya gini, Yesus itu dia mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Iya, demi menebus Jadi dosa dia kalian kan kutuk jadi terkutuk dia kan. Karena kutukan keturunan dari kita. Jadi yang mengutuk Yesus siapa kalau gitu? Bukan dikutuk namanya, itu namanya penebusan. Kalau dia terkutuk, kalau dia terkutuk, kutuk itu dari mana? Memang, bang, maaf ya bang ya. Bentar. Abang ini kan orang, mungkin abang baru nonton diskusi lintas agama, benar? Sering cuma dengan ibu baru kali ini. Abang lebih senang di room Kristen ya, yang membahas Islam kan? Enggak juga sih. Jadi gini abangku, Boleh bertanya kita sedikit? itu kan saya bilang banyak saja bang, ngapain sedikit, banyak. Nah, kita tutup tema ini, kita tutup tema Yesus terkutuk, kita clearkan biar kita nggak ada menggantung ya. Berarti kita selesaikan ya, bahwa nanti abang jelaskan kalau abang sudah paham, oke? Saya nggak paksa abang pahami sekarang, oke? Sekarang abang bertanya tentang agama saya, mending saya yang jelasin agama saya aja ya. Memang berat bang, nanti daripada abang kayak abang ini berani-beraninya menjelaskan agama itu, atau Tuhannya dikutuk iblis katanya, parah bang ini. Kalau Ini abang jauh lah ini. bertanya sedikit. Kalau Nabi Muhammad itu dibunuh atau mati terangkat ke surga?
Nabi Muhammad itu bukan meninggal dibunuh. Nabi Muhammad meninggal seperti manusia normal pada waktu dia sudah ajalnya sudah datang ya. Dibunuh Saya atau menjawab loh bang. Nabi Muhammad tidak meninggal dibunuh bang. Allahu Akbar. Saya bingung kadang-kadang. Kita menjawab, kita dibilang salah. Abang yang bertanya pengen tahu, saya jawab. Abang bilang pula salah. Kalau abang yang menentukan saya salah dan benar, ngapain abang tanya ke saya? Sebutkan literasi pernyataan bahwa Nabi Muhammad. Sebentar bangku, abang, saya nggak peduli abang lah. Abang agama abang mau jungkir balik sama Tuhan abang mati dari bangkit aja. Bang maaf ya bang ya, Tuhan jangankan bangkit dari kematian, Tuhan mati aja bagi kami itu udah hina bang. Jadi nggak usah bang promosikan Tuhan mati dan bangkit di sini, nggak ada gunanya. Ini room Islam. Saya sedang menjelaskan Nabi Muhammad SAW itu wafat sebagaimana normalnya manusia wafat karena sudah selesai tugasnya di dunia. Ya, beliau sakit. Kepalanya sakit, badannya sakit, akhirnya beliau wafat. Dan asbab sakit beliau itu karena beliau menjaga kesehatannya. Beliau nggak sakit paru-paru, karena beliau nggak rokok, beliau nggak ambeien, beliau nggak sakit diare, beliau nggak sakit kanker. Maka beliau itu harus ada sabab-musababnya apa? Beliau pernah diracun pada 4 tahun sebelum wafatnya. Residu-residu racun itu ketika beliau masih, bentar dulu, bukan itu juga yang menjadi asbab dia meninggal. Asbab beliau meninggal itu karena beliau dijemput malaikat maut, dan ketika malaikat maut datang, malaikat Jibril sudah datang. Apakah engkau ingin umur panjang atau ingin bertemu dengan Tuhanmu? Semua firman Allah sudah disampaikan, wahyu terakhir sudah turun, maka beliau yang memilih. Beliau memilih, saya ingin bertemu dengan Tuhan saya. Nah, tubuh beliau itu nggak mungkin tiba-tiba langsung, nggak mungkin, nggak rasional. Maka harus ada asbabnya. Asbabnya apa? Nggak mungkin dia sakit ambeien, nggak mungkin dia sakit TBC, karena beliau itu menerapkan hidup sehat sehingga tubuhnya pun masih sehat. Tapi maka sebab beliau itu harus ada, karena kalau nggak nanti dia kekal hidupnya. Nabi Muhammad ini panjang umurnya nanti, nggak meninggal beliau karena hidupnya itu dijaga sebaik-baiknya kehidupan beliau itu. Maka beliau kemudian diracun sama orang Yahudi 4 tahun sebelum beliau wafat. Pada waktu beliau diracun, beliau nggak meninggal karena beliau nggak mempan diracun, karena paha kambing yang mau beliau makan itu bilang ada aku diracuni. Akhirnya beliau buang racun itu. Kemudian tinggal sedikit sisa racun itu di bibirnya. Ya, boleh. dan sisa racun itulah yang membuat beliau merasakan, aduh, ini saya belum selesai. Jadi bukan beliau mati dibunuh. Inilah kenapa kalian tetap bodoh, nggak mau mendengarkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu mana ada pendek. Yesus aja 3 tahun butuh waktu 33 tahun, 3 tahun bertemu muridnya baru bisa. Muridnya itu pun nggak ngerti muridnya. Inilah orang egois teman-teman, ingin mengerti tapi nggak mau mendengarkan penjelasan, ingin mengerti, ingin tahu. Itulah bang, abang itu sombong. Saya kuliah tuh 4 tahun bang, nggak pernah saya berani berkata kepada dosen saya, siap, diam kau bu, aku udah paham. Saya ini kalau mau belajar saya dengarkan semua penjelasan guru dulu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mati dibunuh, nggak ada ceritanya. Literasinya silakan tunjukkan. Nabi Muhammad meninggal naturnya karena manusia, maka beliau itu wafat sebagaimana manusia wafat, sakit. Begitu. Sekarang Nabi Muhammad silakan. di mana? Beliau di alam barzah. Di kuburan. Yang di kuburan itu jasadnya. Kalau ruh beliau itu ada di alam barzah. Memang kenapa? Saya tanya sama abang. Memang kenapa kalau jasadnya Nabi Muhammad di kuburan nggak layak dia menjadi nabi? Yo kan kalian sembah orang mati. Inilah fitnah. Inilah kenapa saya bilang buka kamera lah Kristen, karena kalian pasti menghujat. Mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan tidak diimani oleh orang lain itu adalah penghujatan dalam undang-undang bang. Coba abang tunjukkan kepada kami bahwa kami diperintahkan menyembah Nabi Muhammad. Bang, kalau abang menyembah manusia itu urusan abang, tapi jangan kau fitnah kami menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya Rasul, hanya manusia yang diberikan risalah kenabian. Sejak kapan kami menyembah? Kami jangankan menyembah manusia, menyembah roh melayang-layang aja kami tidak mau. Sejak kapan kami menyembah Nabi Muhammad? Di mana tertulis kami diperintahkan menyembah Nabi Muhammad? Astagfirullahaladzim. Mana perintah Nabi Muhammad disuruh sembah? Inilah kebencian dalam hati kalian itu betul-betul luar biasa. Ini kalau jadi Kristen, menjadi orang gini, mending nggak usah jadi Kristen bang. Tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Tapi kalau Nabi Muhammad mengajarkan Muslim untuk berbohong dalam 3 hal. Kenapa lari? Oke, saya tanya sama kamu. Yesus tidak mengajarkan kamu berbohong, betul? Tidak pernah ada tertulis.
Tapi Tuhanmu pernah berbohong. Saya tanya sama kamu, ketika Yesus berkata kepada orang yang mau mati, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, hari itu jam berapa dia ke Firdaus? Jadi nggak dia ke Firdaus hari itu? Aku akan tunjukkan 3 kebohongan Tuhan kau ya. Karena aku di sini model tadi model baik-baik ya. Tadi model mengajarkan, sekarang aku model menyerang kau lah. Kuliti agama kau di sini. Tuhan kau. Sejak kapan Tuhan kau mengatakan jadilah jadilah? Tuhan kau jangankan bikin jangankan Tuhan kau yang mati. Tuhan kau yang mati jadi bangke Tuhanmu. Kau bilang Tuhan kau menjadikan laut. Bahkan jangankan menjadikan laut. Mau ngambil keledai, mau menaik keledainya ngambil punya orang Tuhan kau. Mau makanannya minta sama orang Tuhan kau. Kau bilang Tuhan kau menciptakan. Tuhan kau yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Inilah aku bilang, kau Kristen naik ke komal Islam bukan untuk mengetahui ilmu, tapi kau ingin mendapatkan tempat menghujat agamaku. Padahal kau tahu aib agamamu itu di tanganku. Kubongkarkan aib agamamu ya. Kau dengarkan baik-baik. Tuhan kau penipu. Ketika Tuhan kau berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, Tuhan kau mati 3 hari, 40 hari kemudian baru naik ke surga sendiri dia, nggak dibawa orang lain. Ketika Tuhan kau berkata dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Kau cari sambil nungging, bapak mama kau suruh bangkit dari kuburan nyari ayat itu, nggak pernah ada ayat itu. Kau bangkitkan nenek moyang kau dari mulai kau kau suruh murid-murid Yesus bangkit mencari ayat itu dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada ayat itu. Udah ku bilang orang kalau tinggal di Jerman akan kurang ajar hidupnya. Kenapa? Ini contoh nih. Kita baik-baik menjelaskan agama kita. Tadi sok hebat dia, sok paten dia bilang, bahas aja agamamu. Oke bang, kita bahas agama. Tuhan kau mati. Tuhan kau mati. Tuhan kau yang mati. Tuhan kau mati. Ya Tuhan kau yang mati. Umesilaku beda kita. Kalau kau Tuhan kau mati ya, nabiku memang sudah meninggal. Semua nabi memang meninggal. Abraham mati, Musa mati, mereka nabi. Daripada Tuhan kau mati ditombak, dikencingin lagi, dibuka lagi untuk aku ragu. Yang aku takut Tuhan kau itu bukan cuma ditombak, dikocok burunya. Itu yang aku takutkan. Yang aku takutkan adalah bukan cuma ditombak Tuhan kau, tapi Tuhan kau dikocok. Ya ini yang aku takutkan itu, karena Tuhan kau ketika digantung nggak pakai celana dalam. Tuhan kau ya memang aku kocok Tuhan kau kalau kau jumpa aku kocok Tuhan kau. Nggak ngajar biadab. Jadi aku bilang Tuhan kau mati bergantung nggak pakai celana dalam. Yang aku takut Tuhan kau dikocok. Takut aku itu. Karena kalau pesundal di samping dia nggak mungkin nggak dikocok. Kalau kau tanya sama aku, kalau aku mengocok Tuhan kau, jujur mati aku kalau aku kocok. Serugi aku nggak ngocok Tuhan kau ya. Sempat Tuhan kau mati depanku telanjang bulat, ku kocok dia. Kurang ajar. Giliran dijelaskan agama kita baik-baik, menghujat kau. Aib agamamu di tanganku. Kan aku bilang sama kau, jangan kau pancing. Aku punya tanduk keluar. Lebih menakutkan aku daripada Tuhan kau yang bertanduk 7 bermata 7 itu. Hah? Kan aku bilang sama kau, tanya agamaku baik-baik, ku jelaskan. Kau fitnah nabiku, kau fitnah Tuhanku. Ku bilang sama kau ya, aib agamamu di tanganku. Tuhan kau yang mati telanjang bulat itu di tiang salib, Tuhan kau, bukan nabiku. Nabiku aja nggak pernah mati ditelanjangi kayak gitu. Ya, nabiku aja dijaga kemuliaannya sama Allah. Tuhan kau mati ditelanjangi. Kan aku bilang, untung Tuhan kau mati itu nggak di depanku. Sempat Tuhan kau mati di depanku, ku kocok burungnya. Kenapa? Rugi aku. Orang Maria Magdalena aja nyium kakinya, masa aku nggak boleh? Iya, kita baik-baik, sok-sok pula dia di atas naik. Katanya, kenapa kau nggak bahas agama kau sendiri? Oke, nggak sanggup kau bahas ini, ku hargai kau ya. Udah aku bilang, orang kalau tinggal di Jerman otaknya sengklek. Kenapa? Di Jerman itu pusatnya rasis. Dulu pada masanya Jerman itu teman-teman, ideologinya rasis dan nasionalis. Dan yang menghabisi 6 juta jiwa Yahudi, mereka orang Jerman. Makanya si Paul Jong bilang, di Jerman itu menghujat Nabi Muhammad boleh, menghujat LGBT jangan. Kenapa? Saling kocok mereka dengan LGBT. Kau. Tapi kutanya sama kalian dulu yang perempuan-perempuan, jujur kalian Kristen dan Islam nih, nggak usah kalian banyak kali naif kali kalian. Kutanya kalian, kalau ada Tuhan telanjang depan kalian, kalian kocok atau enggak? Jujur kalian, jujur kalian. Sok-sok kalian, enggak, ini malu aku. Sok kali kalian, enggak pula kata kalian. Kau jangankan Tuhan, Sarukan aja datang kalian perkosok, ya. Kutanya sama kalian. Kutanya kalian cewek-cewek Kristen nih, sempat Tuhan kalian mati, tangannya diikat, kakinya dipaku depan kalian, nggak pakai celana dalam.
Kalian diam kan? Alim kali kalian, alim kali. Sok kali kayak kalian, sok kali kalian. Ada yang lari katanya. Oh, lari dia kakak ini. Berarti kakak ini takut dia. Kalau aku enggak, tuh betul kan? Ada yang bilang dikulum katanya. Perempuan tuh normal semuanya. Jangankan Tuan Raffi Ahmad aja, sempat datang Raffi Ahmad, kita raba itu badannya Raffi, cubit Raffi. Sempat kalian Raffi Ahmad itu, coba lah Raffi Ahmad diikat tangannya, nggak pakai celana dalam, habis depan rasmi itu. Makanya tidak mungkin Tuhan mati kocok, tidak mungkin Tuhan mati ditombak aja boleh, apalagi dikocok. Kenapa? Nih, saya tunjukkan kepada kalian. Dengan percaya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu mati tidak berbusana di tengah-tengah orang-orang biadab, sama dengan percaya beliau dilecehkan secara seksual. Tahu kalian? Tahu kalian? Ya? Bahaya. Kalau kita umat Islam percaya Nabi Isa meninggal di tiang salib dalam keadaan tak berbusana, sama saja kita percaya Nabi kita dilecehkan secara seksual. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itulah aku bilang. Kalau kau mau kami menghujat aja pakai data loh. Kalau aku masuk kategori penghujat kata Kristen, itu pun masih pakai data. Memang betul celana dalamnya dihilangkan. Kata siapa? Esra Soru. Nih dalilnya mana? Kitonahnya yang dicabik-cabik. Kalian gambarkan dia pakai ada kain yang baik kali. Orang Yunani mau menyiksa, disinggalkannya, ditutupnya kelaminnya. Kalian orang Yunani pengen mempermalukannya, orang Yahudi pengen menistakannya, tiba-tiba enggak, ditutupinya sedikit pakai kain itu. Kalau kalian, kami umat Islam aja, kalian tuduh menghujat aja, yang kami ucapkan itu masih ada datanya. Ketika kalian semua ucapan kalian tuh fitnah isinya. Itulah kenapa kalian ini ku bilang ngakunya anak Tuhan tapi kelakuan kayak setan. Ada lagunya, ngakunya anak Tuhan kelakuan kayak setan. Karena agamanya agama pagan, Tuhannya ternyata tuman, makannya kuman, babi juga tikus beserta biawak. Gak pernah minum ASI karena makan babi. Hari-hari birahi menghujat tak tobat. Kalau kau TBC, kau cari MBG. Lama-lama kau hehe, kau bere-bere. Terus gak hilang liriknya. Kalau kalian bertanya tentang agama, ini ya memang Kristen-Kristen yang naik ke koma kita ini kayak ular ya, sok baik di awal, tapi sebenarnya dia ingin dapat kesempatan menghujat agama kita. Kok emosi? Hantu, kau pikir aku nih kayak kau, Tuhan kau dipijak kau malah haleluya tepuk tangan. Emosi lah aku kalau nabiku kau hujat, Tuhanku kau hujat. Kalau aku kau hujat, aku nggak marah, tepuk tangan aja. Kau bilang aku bodoh, aku bilang santai. Kau bilang pesundal, nggak apa-apa, Tuhan kau suka pesundal, nggak masalahku. Tapi jangan depanku kau hujat Tuhanku, nabiku, ku kuliti muka kau. Makanya aku bilang, maha besar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketetapan Allah terhadap saya itu luar biasa. Allah tidak izinkan saya bisa menyantet. Sempat saya bisa santet, udah banyak orang Kristen perutnya pecah ku buat. Karena penghujatannya terhadap Tuhanku. Nggak terima aku, Tuhanku dihujat sama mereka. Tapi aku nggak perlu menghujat balik, cukup ku bongkarkan aib agamanya. Makanya aku bilang, kok nabi aku pula yang ku bilang mati dibunuh, Tuhan kau yang mati ditombak kok. Setara Tuhan dengan nabi. Nabi mati dibunuh nggak boleh mati. Bahkan kalau ada pun nabi mati dibunuh itu masih sah-sah saja, seperti Nabi Yesaya, Nabi Yahya misalnya. Masih sah-sah saja, bukan berarti dia hina, itu syahid namanya. Tapi tidak ada ceritanya Tuhan mengutus seorang nabi untuk mati konyol, tuh tidak ada. Tapi nabi mempertahankan imannya mati dibunuh orang jahat, itu ada ceritanya. Karena Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain itu, nabi itu bukan cuma nabi, rasul dia. Dia bukan hanya mempertahankan keyakinannya tapi menyebarkan agamanya. Tiba-tiba bilang Tuhan yang mengutus ini dalam gangguan jiwa. Tuhan kalian ya mengutus rasul untuk dibunuh dan dibantai, mampuslah. Menyelamatkan utusannya aja dia nggak mampu, konon pula dia mau menyelamatkan kita yang nggak diutus.
Kalau Tuhanku itu mengutus nabi-nabi itu disertai mukjizat, disertai sama Roh Kudus, itu malaikat. Lalu kemudian disertai dengan pertolongan. Contoh Nabi Ibrahim dibakar Namrud, nggak terbakar. Nabi Yunus dimasukkan perut ikan, nggak mati. Nabi Musa dikejar-kejar Firaun, Firaunnya yang mati. Nabi Muhammad dikejar-kejar sama penjahat yang ingin memerangi dia, nggak mati-mati. Meninggalnya nanti setelah mereka selesai menjalankan tugas. Tapi Nabi Isa tugasnya belum selesai. Kenapa? Banyak hama babi yang belum temakan sama Oten nanti. Makanya dia nanti datang membunuh Dajjal. Makanya beliau belum diwafatkan. Tugas kerasulannya sudah selesai, ditolak sama Bani Israel. Tapi tugas kenabiannya, seorang nabi statusnya masih ada. Nanti dia turun, tetap Nabi Isa namanya, tapi nggak lagi membawa risalah, tapi membunuh Dajjal. Kau menghina nabiku yang meninggal karena dia manusia. Tuhan kau mati itu tombak, tepuk tangan kau. Memang lah, kau bilang nabiku mati diracun. Inilah aku bilang hama babi nih ya. Nih aku tengokkan hama babi nih ya. Kalian pengen tahu siapa yang mati diracun sebenarnya? Inilah rahasia yang kubongkarkan ya. Yang selama ini nggak pernah kau baca. Kitab kau buang ya, karena kitabnya udah kadaluarsa, kata Edis. Kata Edis, kitab perjanjian lama ini udah kadaluarsa, giliran ngambil nubuatan ngambil di sini, nggak tahu malu kau. Ya, kau tengok ini siapa yang mati diracun. Kau baca kitab kau nih. Baca kitab ini. Ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Hehehe, siapakah dia? Dan ternyata dipenuhi nubuatannya. Segeralah datang seorang dari mereka, mengambil bunga karang, mencelupkannya. Bunga karang aja mati Tuhan kau. Apalagi air minum, air putih. Minum bunga karang aja mati. Kena oplosan dia, mati dia. Kena anggur asam oplosan aja mati. Tuhan kau apalagi minum tua, Tuhan kau mati dia. Mati bolak-balik dia. Kayak gini aja Tuhan nggak sanggup. Lihat dong nabi aku diracun sama orang Yahudi, hidup beliau 4 tahun, beliau kalahkan, beliau ambil kembali kendalikan Mekah. Ya, ini nabiku nih hanya seorang manusia, bukan 100% Tuhan. Ini 100% Tuhan kena tetes ke air minum. Gara-gara setetes anggur asam Tuhan mati di gantungan. Kau bilang pula hebat Tuhanmu. Kau bilang pula hebat. Apa hebatnya kayak gitu, kena anggur asam aja langsung mati. Ya? Kena anggur asam aja meninggoy. Ini pula katanya hebat. Hebat tuh kayak gitu. Hebat tuh kayak gitu. Yang hebat tuh Elia sama Enok, nggak mati-mati dia. Hebat Tuhan kau gitu. Kena anggur asam meninggoy, kena tombak ansip Romawi wafat metong. Pikul salib katanya rela ikhlas. Giliran disuruh pikul salib gantian sama orang lain, nggak totalitas. Apalah kalian pamer-pamerkan di hadapan kami drama-drama kayak gitu. Drama Cina aja aku tolak, ada juga aku tonton sesekali. CEO kultupasi gitu-gitu ada. Apa kalian pamerkan? Tuhan kami baik banget loh Rifa, dia rela tersakiti. Kalaupun memang dia baik, matinya pun cuma 3 hari, nggak 1000 tahun. Kalaupun dia menahan penderitaan cuma setengah hari dari gantung, nggak sampai 2 hari 2 malam. Kalaupun memang dia menderita, apa pula menderita? Pikul salib pun gantian. Terlalu didramatisir menurut kami itu berlebihan. Kalau pengen memang betul-betul menebus, totalitas lah mati, jangan bangkit-bangkit, baru totalitas itu. Ini mati pun baru 3 hari, itu pun jalan-jalan dia ternyata. Aku pikir menderita dia dalam maut, disiksa kan, menebus dosa. Tahu-tahu nggak jalan-jalan dia, katanya mengalahkan maut. Mengalahkan maut aja butuh waktu 3 hari. Yang ngadi-ngadinya kalian ini. Kan aku bilang jangan promosikan Tuhan mati dan bangkit depan saya. Bagi saya itu Tuhan yang sampah. Selamat siang. Buka kameramu, kalau enggak kau tanya aja. Mau tanya aja boleh Pak? Boleh, kau tanya aja. Iya, aku kan tinggal di Indonesia yang mayoritas. Aku nggak peduli Islam. kau tinggal di mana, kau tanya aja tentang agamaku. Bahasa bodoh, kau mau tinggal di dalam gua, aku juga nggak peduli. Banyak kali prolog. Setahu saya Indonesia ini salah satu pemasok babu terbesar dunia, gimana Ripa? Ya, tunjukkan datanya.
Indonesia salah satu pemasok babu terbesar dunia untuk kafir-kafir. Iya, tunjukkan datanya. Berapa jumlahnya presentasinya kalau kau bilang itu paling banyak di dunia? Di situ tan ketik tan lagi Ripa. Memang Kristen-Kristennya naik ke komal kita nih kalau nggak dusta dalam segala hal, kalau nggak memfitnah, kalau nggak menista orang. Pertanyaanku, kalau seandainya babu itu dalam agama kau pekerjaan mulia atau pekerjaan nista? Ya coba agak pinteran dikit prestasinya gitu loh, nih Ripa. Iya, aku tanya, babu menjadi pembantu dalam agamamu nista atau mulia? Ya enggak. Teman-teman perhatikan ya, niatnya sebenarnya menistakan saudara-saudara kita yang menjadi TKW. Orang ini adalah orang yang merasa bahwa babu itu hina di agamanya mungkin. Makanya dia merendahkan saudara kita yang menjadi pahlawan devisa. Orang ini kan udah pernah mati. Iya, di mana? Kau tunjukkan dalilnya. Banyak juga orang kafir jadi babu. Tuhan kau pun pernah jadi babu. Tuhan kau kan babu kau. Tuhan kau kan buktinya Tuhan kau adalah babu kau. Kau yang berdosa, dia nanggung menyeboi kau kan. Ketika kau yang membuat berak, membuat kotoran di dunia, Tuhan kau yang nyeboin kau kan. Maka Tuhan kau lebih babu daripada kau. Bahkan Tuhan kau itu minta-minta hidupnya, kata Filipi pasal 2 nomor 6. Sekarang ku tanya, ketika Tuhan kau yang terkutuk sementara kau yang berdosa, mana yang lebih mulia, kau atau Tuhan kau? Bahkan babu lebih mulia. Minimal babu cari uang dengan kerja. Tuhan kau dapat uang nggak kerja, dia minta-minta dia. Bahkan mulia babu yang kerja di luar negeri itu menjadi pahlawan devisa. Tuhan kau tidak ada kontribusinya buat Yerusalem. Sementara babu itu, mereka yang kau bilang babu itu pahlawan devisa kita, TKW itu, mereka menjadi pahlawan devisa untuk negara. Ya, kalau ada keluarga kau yang PNS, kegajinya dari sana itu ya, dari pajak itu. Ya, asal kau tahu, bahkan lebih mulia mereka yang kau bilang babu itu daripada Tuhan kau. Tuhan kau pengen naik keledai ngambil punya orang. Setidaknya mereka yang pembantu di luar negeri itu, mereka pengen beli rumah, mereka bekerja mengeluarkan keringatnya. Maka lebih mulia babu daripada Tuhan kau. Dek, ya. Jadi kenapa kau rendahkan babu? Apakah di agama kau itu? Kau baca ini ya. Bahkan dalam agama kau diajarkan cara jadi babu yang baik. Bagaimana cara jadi babu yang baik? Sabar. Saya ajarkan kau bagaimana cara jadi babu dan budak yang baik dalam kitab kau. Kau buka 1 Petrus pasal kedua nomor 18, Dek. Jadi Kristen ini teman-teman ajaran yang memvalidasi perbabuan karena diajarkan tutorial menjadi babu yang baik. Bagaimana cara menjadi babu yang baik? Ini ayatnya teman-teman. Hai kamu hamba-hamba, nih. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan teramat, tapi juga kepada yang bengis. Diajarkan oleh Kristen supaya kalau kau jadi babu, jangan kau lawan kalau kau ditusbol depan belakang. Laki-laki Kristen ini merendahkan saudara kita yang bahkan menjadi pahlawan devisa. Mereka keluar negeri karena nggak dapat pekerjaan di negara kita. Lalu karena mereka tidak punya skill, karena mereka tidak punya ijazah yang tinggi, maka mereka andalkan tenaga mereka untuk bisa menghidupi keluarganya. Dari anak-anak TKW ini muncul anak-anak polisi, anak-anak tentara, kemudian menjadi anak dokter. Maka si penyembah manusia beranus yang nggak kerja ini Tuhannya merendahkan TKW kita, sementara Tuhannya nggak kerja. Sementara Tuhannya kalau ingin naik keledai ngambil punya orang, ya. Sementara Tuhannya kalau mau makan minta banyak orang. Lalu dia katakan babu itu rendah hina. Inilah ku bilang, kalau agama membuat kau menjadi rasis, mending kau jadi ateis. Buat apa kau beragama tapi kau merendahkan orang-orang yang bekerja ya di bawah tekanan, di bawah siksaan, tapi mereka mencarikan gak minta-minta kayak Tuhan kau. Untuk apa kau beragama? Sementara di agama kau tutorial jadi babu yang baik, gak boleh melawan. Kalau kau diperkodok jadi babu, nikmati aja. Inilah ku bilang, kalau menjadi Kristen membuat kau jadi rasis AB, lebih baik kau campakkan agama itu.
Kau buang agama itu karena dengan kau menjadi Kristen kau merendahkan TKW yang bekerja. Apa masalahnya menjadi TKW? Apakah hina? Yang enggak ini ya. Kau bilang di mayoritas Islam Indonesia Islamnya kan jadi babu. Kau tengok mayoritas Kristen, apa yang paling banyak di situ? Kumpul kebo. Kalau aku pakai data, aku nggak suka kayak kau ya. Teman-teman dia nggak pakai data bicara. Sekarang kita tunjukkan kelakuan umat kalau dia mayoritas ya. Apa yang banyak di situ teman-teman? Nah, kalau saya pakai data, saya nggak suka bicara pakai kebencian karena saya tidak perlu benci dengan agama Kristen ya. Saya tidak ada kebencian kepada Kristen. Sebentar dulu, saya pelan-pelan. Oh enggak lah, Tuhan kau aja nggak mampu menggoyangkan jantung. Kau suruh Tuhan kau pelan-pelan. Aku nggak sama kayak Tuhanmu. Yesus itu kena anggur asam aja mati. Aku menghadapi 1000 kalian nggak mati-mati aku, ya nggak bakalan mati aku menghadapi orang kayak kalian ini. Tuhan kau aja ketemu aku nggak bakalan mati. Bertumbuk pun aku berani dengan dia ya. Maaf ya, ini fakta, ini faktanya. Ya. Kalau kau orangnya memang kayak gini, aku nggak takut sama Tuhan kalian karena dia makhluk. Bagiku dia manusia gitu loh. Nggak ada perlu aku takut-takutnya sama Tuhan kalian itu ya. Kenapa? Karena di mataku. Diam dulu. Nggak usah kau ngatur cara aku bicara. Yang penting artikulasiku nggak kurang 5, nggak minus 5. Artikulasiku jelas. Teman-teman, mari kita lihat teman-teman. Ini nih data nih ya. Nih. Kalau saya gini teman-teman, Kristen ini kan minoritas di Indonesia. Tapi kalian lihat kelakuannya kalau di negara mayoritas, daerah mayoritas teman-teman. Nah, ini yang paling banyak apa di antara mereka? Mereka menghalalkan babu. Mana ada aku lumpuh. Kau mau inilah fitnah. Nanti aku tunjukkan kau bagaimana aku bisa menari-nari dan berjoget-joget. Nanti sabar dulu, sakit hati kau nanti. Lihat dari suara.com. Diam dulu. Iya nanti aku tunjukkan, sabar dulu. Aku tunjukkan dulu dalil ya. Teman-teman perhatikan ya. Di dalam sebuah situs suara.com ini menuliskan kumpul kebo marak di Indonesia, kasus paling banyak di daerah mana? Mari kita lihat teman-teman ya. Nih. Mengutip laporan The Conversation dari sejumlah pemberitaan di media online, salah satu ini fenomena kumpul mana nih? Ini mana nih? Studi ini nih. Studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation menemukan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Tuh. Kau rendahkan babu tapi kau imani yang namanya Kristen itu boleh gitu kumpul kebo karena nggak ada larangannya. Apa kau mau merendahkan orang Islam yang menjadi babu? Sementara kalau kalian mayoritas kumpul kebo kelakuan kalian. Ini rupanya mati ininya. Coba teman-teman ya. Bentar. Nah, tadi kau bilang aku lumpuh. Inilah Oten ini. Percaya aja sama fitnah. Kau bilang aku lumpuh. Kau palak mamak kau pilih. Sorry, nggak bawa mamak kau ya. Joget pun aku sanggup nih. Lumpuh ini. Lumpuh aku. Jeng. Lumpuh ini. Ini lumpuh. Kau di sini tuh pijak berani aku. Lumpuh, Ripa. Kau itu kan percaya hoak. Orang nggak ngaku manusia Tuhan pun kau Tuhan kan. Ketika orang bilang aku lumpuh, tepuk tangan kau nggak? Aku joget nih. Kau tengok aku joget nih. Kayak gini lumpuh. Joget Agnes Monica pun pandai aku. Kau bilang aku lumpuh. Joget Agnes Monica pun. Itulah aku bilang kau itu adalah umat yang gampang ditipu. Ciripa lumpuh. Iya pula kata kau. Sementara aku udah manjat-manjat pohon kelapa. Aku udah manjat-manjat tembok. Nggak percaya kau. Kedustaan yang kau buat sendiri lalu kau percaya. Mau kau nengok aku lagi joget-joget Agnes Monica. Dibilangnya aku lumpuh. Oten ini teman-teman memang gampang dikibuli. Coba kalian bilang aja si Nandar itu kerja di SPBU. Ramai mereka bilang iya katanya. Karena mereka tidak butuh informasi itu ditelaah dulu. Yang penting percaya. Kau bilang aku lumpuh. Mau tahu kau lagi nengok aku lagi Mana aku lagi kayak gini aku lumpuh. Di kursi roda aku nampak kau. Memang kau ini. Kalau kau nggak mampu diskusi, Dek, minimal kau bertanya aja. Saya baru percaya, Ripa. Ya memang kau itu memang kayak gitu, oten. Jadi gimana prestasi Indonesia menurut Anda, Ripa? Karena setahu saya prestasi Indonesia itu jadi babu terbesar dunia. Iya, kau tunjukkan datanya sebagaimana aku menunjukkan mayoritas Kristen itu lebih banyak kumpul kebonya. Mana datanya? Itu di yang paling banyak aja. Bayang Abe gini dengar ya. Kalau kita bilang bahwa Indonesia ini mayoritas, diam dulu biar aku ngomong dulu. Kan bisa kita bilang ini secara politik nih. Kalau kita bilang banyak orang jadi babu di luar negeri, kita masih bisa wajarkan. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan di Indonesia ini sedikit ya.
Tapi kalau kumpul kebo banyak di Kristen ini kita agak kaget. Kenapa? Kalian itu minoritas. Kalian itu minoritas di Indonesia, tapi kelakuannya kok paling banyak biawaknya gitu loh. Kalau kami, kalau seandainya umat Islam ini banyak kelakuannya yang busuk, masih normal lah. Kami kan mayoritas ya banyak gitu kan, nggak semua yang ikut ajaran kami betul-betul Islam gitu. Yang lucunya kalian 6%, tapi kelakuan biadabnya melampaui 6% itu. Seolah-olah kalian itu ya 6% di antara kalian itu biadabnya sama Tuhan-Tuhan dalam diri kalian gitu, dihitung 3 kalian itu. Jumlahnya 6%, kelakuan biadabnya hampir 90%. Nah, itulah herannya aku. Kalian tuh minoritas, maka aneh kalau kalian itu lebih banyak kumpul kebunnya. Aduh, kumpul kebunnya lebih banyak di negara daerah mereka. Mereka minoritas. Walaupun kami minoritas, tapi kami membayar pajak terbesar, Pak. Kau bayar pajak terbesar, sementara pahlawan devisa tadi kau hinakan. Inilah kau jadi Kristen membuat kau jadi rasis. Buka mulut. Menunjukkan data nggak bisa kau. Giliran kumpul kebo kau diamkan. Iya, walaupun kami kumpul kebo tapi kami bayar pajak. Nenek kau kiper. Pajak dari jual apa? Jual bubur kau, iya mungkin. Inilah Oten nih, memfitnah paling nomor 1. Itu kalau nggak joget-joget aku depan matanya itu, nggak ada malu-malunya itu. Katanya kau lumpuh Ripa, kau lumpuh ya, lumpuh kau nenek katanya. Ah, joget aku depan kau kan, nggak bisa lagi kau berkelit. Nah, inilah kalian ini orang-orang yang gampang dikibulin. Nanti kalau Dajjal turun baru kalian cium-cium bokongnya Dajjal itu. Kalau kami susah, orang kayak aku ini susah dikibuli sekarang nih. Kalian tahu nggak? Banyak laki-laki yang DM aku itu, Rifa, aku punya ini, punya apartemen, punya ini. Mau aku dikibuli? Enggak, karena aku udah pernah dikibuli. Tapi kau tidak malu ludahi Muhammad sama Allah? Mana pernah aku ludahi kau nih? Kau dan Tuhan kau. Kau dan Tuhan kau kuludahi karena kau dalam diri kau ada Tuhan. Maka ketika kuludahi kau Tuhan, kau kena bertepek-tepek. Aku mampus kau. Mana pernah aku meludahi Nabi Muhammad dan Allah. Kalau aku ludahi Oten, otomatis pasti aku meludahi Tuhannya, karena dalam tubuh kau ada Tuhan. Maka ketika aku meludahi kau, Tuhan kau kena. Makanya aku bilang, sebelum kau naik ke sini suruh Tuhan kau mingat dulu. Keluar Tuhan, aku mau diludahi Rifa. Mana pernah aku berani meludahi Nabi Muhammad dan Allah. Kalau meludahi kau, otomatis pasti aku meludahi Tuhan kau, karena kau percaya dalam diriku ada Tuhan. Ketika aku ludahi muka Oten, maka Tuhanmu yang kena. Disuruh bertanya baik-baik malah menghujat kau. Udah aku bilang menghujat nabiku dan agamaku di sini nggak aku kasih ampun. Ada perintahnya sama aku. Ya. Kalau kalian bertanya baik-baik tentang agamaku, ku jelaskannya. Kan aku bilang seluruh aib agama kalian itu ada di tanganku. Kalau kalian bertanya baik-baik, saya kasih kalian jawaban. Ya, kita sapa dulu nih. Pancasila, agama, nama. Bilangnya wak lumpuh. Gak tau kok udah manjat-manjat tembok, manjat-manjat pohon kelapa. Lumpuh apa kayak gini? Ada iya kayak gini lumpuh. Ya, halo Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tritunggal ya. Turun. Bang Daging, Assalamualaikum. Lembut. Ini aku mau vampir ompong. Hakim. Bang Teku ini ganteng loh. Ada yang mau nggak? Ganteng mak? Halo, nggak, dia lagi nggak, dia nggak laku, bukan nggak laku. Banyak yang mau sama Bang Teku, dia aja yang pilih-pilih guys. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teku ini ganteng serius. Aku jujur aku bilang. Terima kasih banyak Uni. Saya seorang TKI. Uni sudah Masya Allah. membantu kami menyuarakan, sangat membantu kami lah. Kami bangga menjadi seorang TKI, hasil yang halal sesuai dengan tuntutan agama, harus bekerja keras. Terima kasih ya Uni sudah Semangat ya Kak ya, semangat ya Kak ya. Semangat para TKI yang ada di luar sana, semangat kalian. Jangan kalian pantang mundur walaupun ada Oten yang menghina kalian.
Karena bagaimanapun juga kalian itu mencari nafkah dengan cara halal, ya. Betul. Ini kumpul kebo aja mereka diam. Kumpul kebo paling banyak tuh di daerah tempat mereka tuh. Ya, semangat ya Kakak ya. Iya, sehat Insyaallah. selalu. Jangan lupa Kakak support dengan cara mendoakan kami juga ya. Dan jangan lupa jangan karena mencari kerja menjauhkan diri Kakak dari Allah ya. Tetap bekerja tapi Allah nomor satu ya. Carilah majikan kalau bisa tuh agamanya Islam, karena nanti kalau Kakak mencari majikan yang kafir, walan taradu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, Kak. Mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kau mengikuti mereka. Jangan menjadikan mereka aulia. Usahakan sebaik mungkin, minta kepada Allah, ya Allah, temukan aku dengan majikan yang Islam ya Allah, biar hidup Kakak Islamnya tidak dihambat, Kakak masih bisa sholat. Karena nanti dalam Quran sudah dikatakan kalau kalian menjadikan kaum kafir aulia, ketika kalian zolimi, Allah tidak akan membantu kalian. Jangan kalian menangis. Maka carilah majikan-majikan atau carilah orang-orang yang betul-betul Islam, karena Kristen Islam, karena kafir Islam dan musyrik itu beda karakter. Mereka membenci Nabi kita, bagaimana mungkin mereka mencintai kita? Nabi kita aja mereka hujat, apalagi kita ya. Semangat Kakakku, kalaupun sekarang majikannya adalah oten kafir, berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan majikan yang muslim ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya, Alhamdulillah baik Uni majikannya, boleh ibadah, walaupun boleh non-muslim. puasa. Alhamdulillah, Beliau alhamdulillah. itu seorang Buddha, tapi beliau sangat Oh, menghargai. Buddha. Iya, beda. Oh, Buddha. Kalau Buddha memang iya. Ya, Buddha ini mereka itu mengedepankan sosial pada saat zamannya sekarang. Mereka mengedepankan itu ya, karena mereka ada karma nanti segala macam. Ya, pokoknya kalau sudah dilarang bersolat, tinggalkan pekerjaan itu. Lebih pentingkan Allah ketimbang dunia, karena pemilik dunia ini adalah Allah. Betul, terima kasih Uni. Dan oh ya Uni, Siap. beberapa bulan setelah saya datang itu ada seorang saya rasa setelah saya sering melihat live Uni dan teman-teman apologet Islam di TikTok ini, saya baru sadar bahwa orang itu datang adalah seorang apologet Kristen, tapi dia menggunakan bahasa Mandarin di sini Uni. Itu namanya misionaris, bukan apologet. Misionaris itu mereka cari jemaat. Kenapa mereka cari jemaat? Karena mereka mau membangun gereja. Gereja itu sarang uang di situ, kata beberapa orang. Gitu. Jadi kakak kalau mereka nanti datang ya, kakak tanya aja. Tanya gini. Pertanyaannya simple. Kalau saya jadi Kristen, kepada siapa saya menyembah dan berdoa? Yesus katanya. Bapak bukan. Betul. Bapak itu Yesus katanya. Awareness kau bilang. Berarti ketika berarti Yesus mati di tiang salib, Bapak mati. Nanti nanti berdiskusi lah nanti ya. Kalau enggak nanti tanya ke saya nanti. Gampang itu, misionaris itu jangan. Teman-teman Islam, setelah adanya apologet, nggak perlu umat Islam takut ketemu misionaris lagi. Nggak perlu kalian usir mereka. Ajak mereka duduk minum. Kalau perlu kalian kasih dia kacang goreng ubi. Duduk kalian sini. Duduk. Tanyakan kepada mereka apa yang sudah kami ajarkan di dunia apologet ini, ya. Di mana tertulis Yesus memerintahkan? Gampang itu. Kalau berbelit-belit, kau jangan kau nipu-nipu deh. Pindah kau, taubat kau deh. Ngapain kau menyembah Tuhan beranus? Baru. Kok kasar kali mulut kau? Loh, kutanya dulu. Emang Tuhan kau beranus nggak? Iya sih. Kok kasar? Kok kasar aku bilang gitu? Aku cuma mengatakan ini supaya kau sadar. Karena mungkin Tuhan beranus. Ya juga ya. Islam dia habis itu. Gitu ya kakak. Ya. Semangat. Insyaallah. Ya, terima kasih Uni. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kiana Kiki. Pokoknya ketemu misionaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak udah bela pembantu. Saya nggak suka tuh orang menghina, saya juga pejuang ringgit. Ya Allah, saya ini teman-teman, kalian tahu nggak? Aku kalau mau bicara ini mau nangis aku teman-teman. Kalian tengok mereka ini ya, mereka itu pergi ke luar negeri itu. Bukan hanya mereka pengen jadi kaya, enggak, karena sulit cari pekerjaan di Indonesia. Ya, saudara betul. Kita ada yang S1, S2. Betul. Daripada lebih hina lagi pencuri daripada menjual tenaga. Itu menurut saya. Kak, tidak ada hinanya kak. Salah satu mantan budak bernama Bilal bin Rabah adalah orang yang bahkan sendalnya terdengar di surga Allah. Digambarkan bahwa beliau masuk surga. Merinding saya kak.
Yang saya minta kepada kalian adalah ketika kalian bekerja kepada orang lain, orang kafir, utamakan Allah daripada uang, utamakan Allah. Ya. Betul itu, Kak. Kalian bekerja, kalian disiksa. Saya melihat kemarin ada yang disiksa, teman-teman. Ada yang dihinakan mereka, padahal mereka itu bukan melacur, mereka bekerja. Iya, bahkan Ini di sini pesundanya ada Tuhan boleh. ada salah satu teman yang saya kan sini cleaner kan. Dia bilang dia tak boleh sholat sebagai pembantu. Saya bilang kamu lari aja, saya boleh tolong kamu, saya boleh kasih kamu pekerjaan di restoran, saya cakap. Kenapa? Inilah teman-teman ya. Nggak boleh Kita sholat saling dan nggak boleh bersinergi. pakai tudung. Makanya inilah kenapa, karena memang mereka itu tidak ridho kepada kita. Jadi tolong teman-temanku yang bekerja di luar negeri sana, dimanapun kalian berada, jagalah marwah kalian sebagai muslim dan muslimah. Mohon maaf ya, wanita-wanita muslimah, kalian tuh mulia di mata Allah, maka jagalah diri kalian. Karena kalau kalian buruk, maka buruk juga suatu negara. Jaga diri kalian, bekerjalah sebagaimana mestinya. Ingatlah wala takrabu zina. Ingatlah bahwa Allah mencintai kalian. Jangan zolimi diri kalian ya. Jangan kalian ikuti 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hamba-hamba tunduklah kepada majikan yang bengis juga, kata. Ditusbol dia mah jangan ada cerita gitu. Ya. Nggak bisa begitu kita Islam. Islam ini kita diwajibkan menjaga harga diri kita. Kita disuruh untuk menutup aurat. Maka kita menjaga diri kita, cari uang dengan cara halal. Semangat Ya, Kak. buat para pejuang ringgit, pejuang dolar, pejuang dinar, semangat semuanya, semangat. Dulu saya Pejuang pernah yen jadi pun semangat. pembantu, Kak. Pernah jadi pembantu, tapi saya tidak kalau saya sholat 15 menit dia udah marah-marah. Lepas itu kalau saya penting ini, Kak. pergi tak boleh pakai tudung, tak boleh Saya pakai paham, saya jilbab paham. gitu. Kami paham yang kalian rasakan. Itu kenapa saya sangat marah dan murka ketika ada yang melecehkan mereka ini ya. Karena mereka itu bekerja, teman-teman. Oke, Kakak Kiana, Kakak semangat. Tetaplah di jalan Allah, cintailah Allah, tetap jalankan semampu kakak apa yang bisa kakak lakukan. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Oke, Kak, makasih. Kalau nanti sekiranya sudah terkumpul uang, kalau memang harus berhenti, berhentilah. Ya, kalau memang sudah bisa, tetaplah lanjut karena itu hak masing-masing ya. Saya mendoakan kalian semoga dijaga Allah, dan kalian itu dijaga Allah kalau kalian pun ingin dijaga Allah. Kalau kalian yang menolak dijaga Allah, jangan salahkan Allah ketika kalian terzalimi ya. Begitu. Semangat Kakak Kiana ya, buat teman-teman semua Oke, Kak. yang bekerja di luar Yang negeri. menghina pembantu itu kurang ajar itu. Sabar, itu oten enggak ya? Itu Sama mungkin kebetulan. keluarganya jadi pencuri semua. Lebih bagus Udah nggak dia usah kita mencuri bahas, dari biar nggak usah, biarkan aja ya. Oke Kak Kiana, Kakak Kiki, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah teman-teman ya, kita harus saling menghargai. Mau dia pembantu, mau dia majikan. Saya aja teman-teman ya, saya aja nih CEO menyamar aja nggak ada saya kayak gitu teman. Seluruh tanah yang ada di sini teman-teman, ini yang punya nih teman-teman, yang punya nih Allah. Burger aja semuanya milik Allah teman-teman. Nggak ada, saya nggak ada ya. Rumah ini semuanya punya Allah teman-teman. CEO saya ini loh, CEO saya ini loh. Saya ini CEO, nggak nampak kan muka CEO nih ya. Tengok muka CEO, nampak CEO aku nih. Nggak ada aku sombong ya, nggak boleh sombong ya. CEO aku nih, CEO aku ini, CEO nih ya. Mana muka aku CEO nih ya. Oke lah ya, panjang ke lebar, nanti kita live streaming lagi malam ya. Buat teman-teman semua yang bekerja, sebelum ke Bang Daging, yang bekerja di luar negeri, apapun pekerjaan kalian, asal kalian tidak keluar dari jalur Islam, insya Allah berkah. Jagalah iman Islam kalian, sama-sama kita menjalankan kaidah-kaidah Islam sesuai dengan yang diajarkan ya. Jaga marwah kalian. Aku Uni Rifa binti Yadiman mencintai kalian. Semangat ya, semangat. Jangan dihambur-hamburkan duitnya, cari uang susah ya. Jangan dihambur-hamburkan uangnya, jaga uangnya betul-betul berguna. Mudah-mudahan uang yang kalian kumpulkan itu berguna untuk membangkitkan kemuliaan agama kita seperti yang pernah terjadi Golden Age dulu ya. Karena nanti akan banyak orang menghancurkan agama kita karena mereka tahu kalau agama Islam sudah maju akan banyak perubahan. Para penjual ginjal nggak boleh lagi, pemabok nggak boleh lagi, penjudi, sakit hati mereka, dan mereka sementara banyak kan. Oke Bang Dagiang, silakan Bang Dagiang. Bang Dagiang. Yo. Ya, membantah tuduhan Oten tadi ya, yang mengatakan Indonesia itu pengirim ya, pekerja migran terbesar di dunia. Salah ya.
data yang ada menurut Badan Pusat Statistik mengatakan ya, yang paling banyak mengirim pekerja migran itu adalah negara Filipina ya. Filipina itu ya negara Kristen gitu ya. Katolik gitu Bang. Iya. Ini salah di Asbun memang gitu ya. Yang kedua ya. Nih deh kalian nih. Yang kedua itu berbeda Uni ya, apa namanya, orang pekerja domestik dengan perbudakan ya. Kalau pekerja domestik itu ada akadnya ya. Akad ijarah ya. Ijarah itu dia menjual jasa gitu ya. Oke, begitu aja, terima kasih. Lanjut. Betul sekali ya, budak saja di mata Islam mulia, apalagi pembantu ya. Tepuk tangan. Baik teman-teman, jangan lupa sholat zuhur. Mari kita sama-sama sholat zuhur ya. Saya izin pamit undur diri di hadapan teman-teman semua. Kalau ada kata-kata yang salah itu karena Yesus, karena saya baca Bible. Pokoknya kalau saya disalahkan Oten, salahkan Yesus karena saya baca Bible. Saya mengutip perkataan Yesus ya. Kalau ada perkataan yang benar itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang agak gila-gila sedikit itu dari saya pribadi ya. Semua perkataan saya yang salah itu dari Bible, asalnya dari Bible. Kalau saya nganjing-nganjingin orang itu karena baca Bible. Kalau saya berkata-kata lemah lembut itu dari Quran ya. Jadi semua perdebatan ini bukan karena saya, tapi karena Yesus. Salah siapa dia terkutuk, bikin saya pusing memikirkannya. Masa Tuhan terkutuk? Tepuk tangan dulu. Baik teman-teman, ya dimaklumi kalau ada gila-gilanya, ada agak gimana-gimana. Saya bilang agresif, makanya saya bilang orang seperti saya yang agresif ini hiperaktif ya, memang agak hiperaktif. Aku tuh diam pas tidur aja teman-teman. Bahaya didatangin Tuhan laki-laki. Karena aku nih orangnya tuh inovatif, agresif, aktif, hiperaktif. Bahaya. Makanya nggak ada yang sanggup temenan sama aku. Aku bikin gasing dia, Jadi saya tetap minta maaf kepada saudara-saudara Kristenku. Nggak ada niat saya melecehkan kalian. Kalian melecehkan Tuhan kalian, serius. Justru saya mau menghentikan kalian melecehkan Tuhan kalian. Bertobat kalian, sadar kalian, Tuhan kalian bilang dikutuk iblis, memang biawak. Ini bukan salah Yesus, salah Paulus, salah kalian weh. Yesus nggak salah, tapi Bible gitu loh. Karena dalam Bible itu ada surat Paulus. Kan dia yang mengutuk Yesus. Kok Yesus? Jangan kalian salahkan kecintaan kita Yeshua Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam ya, wajihan di dunia wal akhirah. Baiklah, kita baca doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat para pejuang rupiah dimanapun berada, minta duit dong. Kalian kalau kawan kalian TKW, kalian minta duitnya, giliran kerjaannya kalian hina, emang biawak kalian. Ya buat saudara-saudaraku yang kerja di luar negeri, duit kalian kan banyak, rupiah lagi melemah, kirimlah aku dolar, dinar, yen, sama ringgit. Duitnya kan banyak tuh. 1.000, seringgit. Kalian ngejek TKW duitnya banyak, kalian aja minjam duit sama mereka tuh. Dia karena nggak tahu diri kalian hujat TKW itu, minjam duit sama mereka. Ada pulang kawanmu yang TKW itu, udah datanglah ke rumahnya, ngapain pinjamlah duit, nggak tahu malu kalian ya. Ada ya kawan-kawanku yang TKW, aku hanya bercanda aja, tapi kalau memang ada uangnya jangan pinjamkan, kasih aja sama aku ya, kirim ke rekeningnya. Kan enak kalian juga aja duitnya. Nggak, lu bercanda, kalau iya nggak apa-apa juga lah. DM ya, di rekening ya, DM, minta rekening Uni gitu deh. Baik ya, kalau gitu ya. Akhirnya kalau gitu ya, saya Bunda Gembala Gembiliwati mengucapkan selamat menunaikan tahun baru, merayakan tahun baru Hijriah ya. Yang di YouTube kita matikan dulu. Assalamualaikum yang di YouTube. Semoga terhibur dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, gitu. Kalian hujat TKW, minjam duit kalian sama dia, nggak tahu diri oten nih. Tuhan aja nggak kerja ya nggak. Kalau Tuhan kalian kerja nggak apa-apa lah. Tuhan kalian minta. Mau kalau dia nggak punya orang, mau makan minta punya orang. TKW kalian hujat, duitnya lebih banyak dari kalian. Nggak dengar kan? Udah ya, assalamualaikum, dadah.
Kita matikan dulu ya Tante Mika dan Bang Daging. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.